Yang kedua ada kritik dan pandangan Gusom terhadap sains modern dan agama. Masalah yang paling utama ketika membahas tentang sains adalah masalah definisi, karena sampai saat ini belum ada definisi sains yang dapat disepakati dan dapat diterima oleh semua kalangan. Gusom sebagai langkah awal biasanya mendefinisikan sains sebagai upaya manusia untuk membangun penjelasan-penjelasan objektif terhadap dunia sekitar. Definisi tersebut memiliki beberapa aspek-aspek penting dan juga kelemahan. Aspek-aspek penting tersebut adalah usaha membangun penjelasan objektif, hasil konstruksi manusia, dan upaya menggambarkan dunia seluas mungkin. Pada sisi lain, kelemahan definisi adalah tidak ada ketegasan apakah sains hanya dibatasi terhadap kealaman atau juga termasuk semua fenomena lain yang dapat diteliti seperti psikologi, sosial, keagamaan, dan sejarah. Di samping itu, definisi tersebut tidak menjelaskan sifat dari konstruksi objektif yang dimaksud. Pada dasarnya memang tidak ada kesepakatan para ahli dan ilmuwan tentang sains yang paling tepat. Secara umum, sains dipahami sebagai seperangkat pengetahuan tentang suatu objek tertentu yang diperoleh dengan menggunakan metode tertentu dan dapat diuji kebenarannya serta bermanfaat bagi manusia. Definisi tersebut tentu saja masih bersifat umum. Hal yang terpenting dari pengertian tersebut telah mencakup semua aspek dan dasar filosofis, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Definisi sains yang lebih tepat menurut Gusom adalah yang dikemukakan oleh Ziauddin Sardar. Sains adalah seperangkat upaya penelusuran keilmuan yang teratur, sistematis, dan terarah, didasarkan pada eksperimen dan empirisme, serta membuahkan hasil yang dapat diterapkan dan diulang, berlaku secara universal melintasi segala bentuk kebudayaan. Definisi tersebut secara implisit membatasi sains pada ranah kealaman saja. Bagi Gusom, ciri utama sains terletak pada proses dan metodenya yang disebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah meliputi observasi terhadap fenomena, mengkonstruksi secara mental penjelasan ataupun hipotesis, mengasumsikan penjelasan atau hipotesis tersebut sehingga dapat diuji dan diprediksi akan mengandung kebenaran, serta menguji kebenaran hipotesis ataupun menggantinya dengan hasil yang baru setelah melakukan percobaan dan observasi secara tepat. Langkah-langkah tersebut tidak sempurna karena mengabaikan unsur subjektivitas manusia dalam mengkonstruksi hipotesis dan tidak menekankan bagaimana peran masyarakat ilmiah atau proses peer review. Pertanyaan berikutnya, apakah yang dimaksud sains dewasa ini adalah sains secara universal yang mencakup semua sains yang telah dikembangkan sejak masa klasik sampai sekarang dan mencakup semua budaya serta peradaban, atau yang dimaksud hanya sains modern yang dikembangkan oleh Barat saja? Bangsa Cina, India, Yunani, Babilonia, dan Arab juga telah mengalami masa kejayaannya dalam sains khususnya dan peradaban umumnya. Para saintis dan sejarawan sains memiliki perbedaan pandangan tentang lahirnya sains atau tempatnya sains modern.
Para saintis dan pemikir barat pada umumnya berpandangan bahwa sains modern lahir sejak Renaissance, tepatnya sejak revolusi Kopernikus dan serangan Galileo terhadap Aristotelisme. Pada sisi lain, pemikir dan ilmuwan Muslim dan sebagian non-Muslim cenderung berprinsip bahwa bagian esensial atau fondasi sains modern jelas telah ada pada kemajuan peradaban Islam Arab. Di antara pemikir Muslim yang berpandangan demikian adalah Syaikhudin Sardar. Menurut Sardar, umat Islam telah mengembangkan prinsip dan dasar sains modern karena hal tersebut adalah bagian dari tuntutan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Bagi Sardar, tuntutan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran metode ilmiah yang digunakan dewasa ini adalah pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Biruni, dan sebagainya. Mehdi Gholsani memandang sains modern merupakan warisan dari peradaban Islam. Gholsani mempertanyakan pandangan Sardar dan Gholsani tersebut karena hal tersebut melahirkan jenis lain sentrisme budaya. Jika peradaban lain seperti melahirkan jenis lain sentrisme budaya, jika peradaban lain seperti peradaban Babilonia dan Cina dapat membuktikan perkembangan sains pada masanya begitu pesat, maka tidak tertutup kemungkinan sains modern muncul pada masa kejayaan peradaban mereka. Dengan mengutip Sarton, Gholsani berpandangan bahwa semua peradaban termasuk peradaban Islam memiliki kontribusi penting. Pandangan kontroversial lain adalah bahwa sains modern lahir sejalan dengan munculnya agama monoteistik dan memudarnya politeistik. Pandangan ini tentu saja sulit diterima karena akan terjadi klaim dari masing-masing agama monoteistik, terutama Islam dan Kristen. Bagi Gholsani, pendapat Citik bahwa sains modern tidak muncul pada peradaban Islam perlu mendapat perhatian karena sains modern jelas bersifat sekular, dikotomis dan materialistik serta sangat berbeda dengan peradaban Islam yang mengutamakan nilai-nilai keabadian dan transendental. Sains modern yang bersifat materialistik di barat pada dasarnya tidak berhasil mengkonstruksi peradaban lain seperti India, Cina, dan Islam menjadi sains yang materialistik, meskipun ketiga peradaban tersebut adalah peradaban besar dan memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan Barat sebelum abad ke-13. Kegagalan sains modern dalam mengubah paradigma peradaban lain, terutama dalam ranah non-saintifik dari budaya yang meliputi hukum, agama, filsafat, teologi, dan sejenisnya. Sains sebagai sebuah konstruksi keilmuan tentu memiliki landasan metafisik. Landasan metafisik yang dimaksud adalah prinsip-prinsip yang mendasar sebagai landasan pengembangan sains. Dalam perkembangan sains, landasan metafisik sains beragam, mulai dari materialistik, teistik, dan islamik. Dasar metafisik
metafisik, sains tersebut sangat tergantung dari kecenderungan seseorang atau komunitas untuk merumuskan dasar filosofis sains tersebut. Inilah mungkin salah satu contoh pentingnya paradigma seperti yang dijelaskan Kuhn pada masa sains normal. Brock juga mengapresiasi Gusom yang tidak mendukung pandangan sebagian besar pemikir Islam yang cenderung menganggap bahwa kemajuan sains pada abad modern adalah jebakan atau salinan dari kemajuan sains di dunia Islam sebelumnya serta korban dari sikap represif agamawan Kristen terhadap sains. Padahal menurut Brock, nilai-nilai dan ajaran Kristen juga memiliki kontribusi terhadap perkembangan sains abad ke-16 dan 17. Pada sisi lain, pemikir barat juga memiliki kecenderungan untuk mengurangi dan mempertanyakan orisinalitas keilmuan pada filsuf dan ilmuwan muslim yang luar biasa antara abad ke-9 sampai abad ke-13 serta merupakan koreksi dan pemindahan warisan Yunani. Kedua pandangan tersebut pada dasarnya mempertentangkan peran agama terhadap perkembangan sains dan dari tradisi Islam dan Kristen. Analisis Brock tersebut tentu saja dilandasi oleh adanya sikap inklusif Gusom. Bahkan mungkin Gusom memiliki pandangan perennial terhadap agama meski hanya terbatas pada agama Kristen. Pandangan dunia sains modern adalah sebuah struktur metafisika yang unik. Pandangan dunia keilmuannya adalah berdasarkan atas asumsi yang terdapat dalam hukum alam dan kemampuan manusia untuk memahaminya. Hoof menyebutkan bahwa revolusi ilmiah yang terjadi pada abad ke-16 dan 17 adalah sebuah revolusi metafisik yang mendalam. Revolusi tersebut hanya terjadi di barat, bukan di dunia Islam ataupun Cina. Sains modern cenderung dianggap berawal dari dikembangkannya cara kerja keilmuan induksi yang menggantikan deduksi. Francis Bacon pada umumnya dianggap sebagai peletak dasar dan pengembang induksi. Padahal beberapa abad sebelum Bacon, Al-Biruni telah menggunakan metode induksi dan memperdebatkannya dengan Ibnu Sina yang mempertahankan metode deduksi. Dominasi metode induksi sebagai dasar sains membawa pandangan naturalisme secara metodologis sehingga persoalan supranatural dan sejenisnya akan ditolak dalam diskursus ilmiah. Pandangan dan penggunaan pendekatan induksi dan naturalisme seharusnya dilakukan dan dikembangkan semaksimal mungkin tanpa meremehkan kemungkinan pandangan dan metode lain. Gusom sangat mengapresiasi beberapa pandangan filsuf sains abad ke-20 yaitu Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre Lakatos, dan Paul Feyerabend. Para ilmuwan dan filsuf tersebut telah memberikan kontribusi yang sangat penting dan berharga dalam diskursus sains, khususnya cakupan dan batas keilmuan.